Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, bisa live bareng lagi, dan mungkin ini jadi video replay ya bagi teman-teman yang menyaksikan ini. Nggak apa-apa. Lah, sebentar. Oke, sambil menanti teman-teman yang join ya. Sebentar, kita kasih waktu 1 menit untuk pada join. Saya minum dulu. Oke, thank you Mas Nugroho, Afifah Nazi. Kita akan mulai dalam 30 detik. Temanya bisa dibaca di komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih ya yang sudah hadir malam hari ini. Malam hari ini kita akan bahas cara menghilangkan kehampaan karena corona. Jadi ada manusia-manusia yang merasa hampa karena sebab corona, sebab pandemi, sebab PSBB dan lain sebagainya. Tapi juga ada manusia-manusia yang bertumbuh loh dalam kondisi seperti saat ini gitu ya. Seperti kemarin dan seperti saat ini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung tanyakan di kolom chat ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita membahas kehampaan ya karena sebabnya COVID, PSBB gitu ya. Pertama kali kita harus, jika kita merasa hampa gitu ya, kok gue jadi gabut gitu ya, gue jadi bingung mau ngapain, gue jadi nggak produktif, jadi sebenarnya gue tuh kondisi begini ngapain sih gitu. Bahkan nggak sedikit yang merasakannya begini. Kemarin itu sudah lupa dengan pengertian hampa di kantor. Kemarin itu kita ngerasanya begini. Kita ngerasa kayaknya baru tahun baru 2020 deh. Kok tiba-tiba udah akhir tahun ya 2020 gitu. Nah sekarang lebih seru lagi. Kayaknya kemarin baru corona. Sekarang kok sudah awal tahun 2021. Jadi kayaknya waktu itu berjalan begitu cepat karena tidak kita sadari, tidak kita isi dengan berbagai rencana, kegiatan ataupun aktivitas yang menunjang produktivitas tersebut gitu ya. Nah, dampaknya memang waktu berjalan begitu cepat. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau sadari bersama ya, kita perlu bersyukur tahun 2020 itu kita merasakan pandemi. Ada sisi baiknya. Kenapa perlu bersyukur? Dari situ sebenarnya kita jadi notice gitu ya. Jadi sadar, jadi aware kalau misalkan waktu itu berjalan begitu cepat. Kalau ini kan baru perumpamaan 1 tahun loh. Gimana hidup kita yang umurnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun nanti, itu pasti berjalannya tidak terasa. Coba deh sesekali kita ngobrol dengan orang-orang yang sudah usianya 50-60 tahun. Nasihat dia adalah maksimalkan waktumu saat muda. Kenapa? Karena kayaknya gue kemarin masih muda, gagal sekarang udah tua aja gitu. Itu kalimat-kalimat yang keluar dari beliau. Memang sunatullahnya adalah ya hidup tidak begitu terasa, hari demi hari, tahun demi tahun itu nggak kerasa akan kita lewati. Nah, oleh karena itu, batuk ya. Karena kita melewatinya tidak dengan sebuah rencana, tidak dengan sedang mengerjakan sesuatu, maka waktunya berjalannya tidak terasa gitu ya. Dan apalagi kita tidak counting, tidak menghitung, tidak melihat kalender, jadi nggak kerasa waktunya berjalan. Nah, dampak dari ketidakterasaan itulah yang akhirnya memunculkan rasa hampa. Kok kayaknya kosong ya di tahun 2020. Kayaknya nggak ada sesuatu yang menarik, nggak ada sesuatu yang berarti ya. Nggak ada sesuatu yang gue kerjakan ya di 2020. Lupa. Nggak ada liburan, nggak ada main, nggak ada apa. Lebaran nggak kerasa lebaran gitu. Nah, itu yang terjadi di 2020. Nah, lalu bagaimana 2021? Who knows? Nggak ada yang tahu. Ini akan seperti apa nanti lebaran. Kita yang tinggal sekitar 3 bulan lagi, kita nggak tahu. Tugas kita tuh ngapain? Seperti yang saya bahas kemarin, melanjutkan yang kemarin lah, membuat sebuah perencanaan. Perencanaan hidup kita di 2021 tuh kita mau kayak gimana? Kita mau ngapain? Kita mau menghasilkan apa? Kita mau berkarya apa? Nah nanti saya share deh 5 pertanyaan produktif. Jadi 5 pertanyaan produktif harian. Jadi teman-teman salah satu pertanyaannya adalah harus selalu bertanya, hari ini saya harus mengerjakan hal baru apa?
menghasilkan apa, menyelesaikan problem apa gitu. Sama nih di tahun 2021 juga, coba dong dipikirin. Jadi membuat resolusi hidup dan goals itu tidak selalu dan mulu-mulu tentang pencapaian, tapi penyelesaian juga bagian dari resolusi dan goals dalam hidup. Misalnya gini, 2021 saya punya goals menyelesaikan urusan A, skripsi yang kuliah. 2021 saya mau menyelesaikan urusan B, urusan misalkan yang jomblo mau nikah gitu kan. Atau mencapai target saya jadi punya pasangan menikah, atau saya mau punya penghasilan sekian, atau saya ngapain lanjut studi dan segala macamnya. Itu adalah goals yang bisa dibuat. Jadi goals itu tidak melulu tentang saya mau mencapai apa, melakukan apa, merasakan apa, tapi menyelesaikan apa juga bagian dari goals. Nah, kalau kita sudah mendesain goals kita sudah mendesain apa yang ingin kita selesaikan, kita dapatkan di 2021 ini, perlahan akan ada isi tuh ruang hampa di dalam diri kita tuh ada isi. Karena setiap kali perjalanan hidup kita, hari demi hari kita akan mengarahkan kita pada tujuan-tujuan yang sudah kita canangkan, tujuan-tujuan yang sudah kita siapkan. Misalkan tadi tujuannya menyelesaikan masalah A atau menyelesaikan project B gitu. Ya itu adalah karya yang kita selesaikan di 2021. Nah, contoh lagi gini deh. Coba teman-teman ingat ya, 5 tahun terakhir. Apa karya terbaik yang sudah teman-teman lakukan di setiap tahunnya? 2020, 19, 18, 17, 16, coba diingat-ingat. Kalau nggak inget banget di tahun itu ada kejadian momen apa gitu ya, jangan-jangan memang di kejadian itu tidak ada big event, kejadian besar yang membuat kita ingat tentang hal itu. Gitu ya. Nah, kejadian besar itu bisa jadi pencapaian, bisa jadi penyelesaian, bisa jadi bisa jadi Anda bertemu pada satu hal yang Anda idam-idamkan gitu kan. Bertemu peluang, bertemu tokoh dan segala macamnya. Nah, kalau kita nggak ingat ya biasanya memang tidak ada kejadian besar di tahun tersebut. Maka tugas kita tuh setiap tahun sebagai pemimpin bagi diri kita sendiri tuh ngapain? Menciptakan kejadian. Jadi kita tuh memang harus merencanakan kejadian apa yang mau terjadi di tahun ini, di bulan ini dan seterusnya. Karena tanpa perencanaan ya masa kita by accident saja gitu. Oh, nggak ada orang sukses atau mencapai sesuatu itu by accident. Tiba-tiba sampai ke sini, tiba-tiba jadi ini, itu kan nggak ada. Semua by plan, by design. Maka dari itu ya semua harus direncanakan dengan matang, harus disiapkan dengan matang, strateginya disiapkan, toolsnya disiapkan, kolaborasinya disiapkan. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana pentingnya perencanaan itu sendiri, bagaimana kita bisa merencanakan hal-hal yang mendasar dalam diri kita, maka ruang-ruang hampa itu akan terisi padat dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai harapan, dengan berbagai tujuan. Nah, kalau dia nggak diisi padat, dia akan mencari jalan untuk memadatkan diri sendiri, ya dengan kehampaan itu sendiri gitu ya. Jadi bayangkan itu adalah sebuah wadah gitu ya. Wadah itu adalah misalkan ember, ya Anda harus isi embernya dengan apa gitu. Kalau Anda tidak pernah mengisi embernya dengan apa yang Anda inginkan, ya Anda nggak akan menghasilkan itu nggak akan menghasilkan ember-ember yang berisi sesuai harapan Anda itu. Gitu ya. Yuk silakan kalau ada pertanyaan. Yuk, silakan. Ya, yang mau tanya kan silakan. Thank you Sarlini, Farhanali, SJR, Hengki, Ratna Latifa, apa kabar Ratna Latifa, Asgandias, Yazid, Asbriliana ya. Siap, Afifa, Nugroho dan seterusnya. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya kan. Kalau nggak ada yang tanya kan live kita menjadi live yang sangat singkat ini. Silakan kalau ada yang mau tanya kan.
Atau boleh juga share dong teman-teman. Oke, salam dari Jogja Mas Adipati. Eh, boleh dong sharing apa pengalaman menarik yang teman-teman dapatkan, hikmah yang teman-teman rasakan saat COVID ini. Kalau saya itu jadi ketemu olahraga, jadi sangat care dengan kesehatan saya karena satu-satunya jalan dan satu-satunya yang bisa kita kendalikan untuk menjaga tubuh kita adalah menjaga imunitas. Nah, menjaga imunitas itu salah satunya dengan cara membangun strength dalam diri kita, kekuatan dalam diri kita ya olahraga. Saya jadi punya agenda olahraga seminggu sekitar 5 sampai 8 kali. Pada seminggu 7 hari ya. Ada yang pagi sore, saya pernah nyobain pagi sore, tapi minimal saya seminggu 5 kali. Nah, teman-teman punya pengalaman apa dong saat COVID ini yang akhirnya membuat teman-teman menjadi lebih strength? Terus saya juga jadi lebih strength pikiran. Jadi dengan problem yang ada, situasi yang ada, saya jadi membaca peta ekonomi global gitu. Saya jadi belajar makroekonomi. Saya jadi belajar hal-hal baru berkaitan dengan tools-tools dalam mengelola bisnis, membangkitkan, melakukan recovery dan seterusnya, gitu ya. Lebih irit keuangan Pak, jarang piknik kalau saya. Oh iya, saya juga jadi jarang ngafe nih, jadi jarang nongkrong. Ini saya buat kantor saya seperti kafe. Terus kayaknya nggak banyak hobi keluar ya, jadi banyak di kantor aja, rumah kantor. Dan lebih borderless sih, akhirnya jadi sangat melek teknologi untuk belajar banyak hal secara online ataupun mengajar secara online. Yang lain ada lagi? Silakan. Yang mau share? Oke, jika tidak ada teman-teman yang menyaksikan video ini jam berapapun, kapanpun, besok, tolong diingat, besok malam pukul 20 ada kelas webinar gratis untuk membangun ikigai diri. Ikigai itu apa? Ikigai itu reason for being, alasan untuk hidup, alasan untuk bekerja. Jadi dengan kita memiliki ikigai, kita itu bisa bangun lebih pagi tanpa alarm. Kita bisa kerja lebih keras, stamina kita bertambah, seperti ada energizer gitu loh. Jadi stok stamina, stok impian diri kita tuh jadi banyak kalau kita udah bertemu ikigai. Ikigai itu passion aja nggak cukup. Jadi passion tuh harus ada 3 bumbu tambahannya supaya kita bertemu ikigai kita ya. Apalagi cuma sekedar tips meningkatkan mood pagi hari, wah itu nanti dibahas di kelas ikigai. Yang mau daftar gratis, nanti dimasuk ke grup, linknya saya akan bagikan, silakan DM saya dan saya akan bagikan linknya di secara personal ya di DM-nya. Nanti saya bagikan link grupnya ya. Terima kasih, sampai ketemu di live, bukan live ya, di webinar Ikigai besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.